Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Terima kasih kepada dosen kita, yaitu Ibu Rianti Nurdiana MPD, selaku mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika. Terima kasih kepada teman-teman dapat hadir pada presentasi kami ini. Saya Weza mewakili kelompok 8 menjelaskan dalam presentasi pada hari ini tentang materi analisis buku guru dan buku siswa SD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya yang bernama Resti Afrianti dan Saifullah. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan tentang pengertian analisis buku guru dan buku siswa SD. Pengertian analisis. Pengertian analisis yang berasal dari kata Yunani kuno, alusis, yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari kata yaitu ana, yang berarti kembali, yang berarti melepaskan. Sehingga pengertian analisis yaitu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukannya, ataupun menyusun komponen tersebut. Analisis sendiri adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian. Pengertian analisis menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut KKBI, yaitu pengertian analisis adalah penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Komarudin, bahwa analisis sendiri adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga mengenal tanda komponen tersebut. Dan dalam komponen tersebut masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Kamus Akuntansi, pengertian analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. Pengertian buku guru dan buku siswa. Buku guru adalah paduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku guru berisi langkah-langkah pembelajaran yang desain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Sedangkan buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa, yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran dan dapat memudahkan siswa untuk menguasai kompetensi tertentu. Selanjutnya, tentang tujuan analisis buku. Tujuan analisis buku untuk buku guru dan buku siswa. Tujuan umum pertama, menganalisis kesesuaian isi buku guru dan buku siswa dengan SKL, KI, dan KD. Kedua, merencanakan tindak lanjut dari hasil analisis.
Tujuan khusus. Yang pertama, khusus guru. Menganalisis kesesuaian isi buku guru dengan buku siswa ditinjau dari beberapa dan berbagai aspek. Kedua, khusus siswa. Menganalisis kesesuaian isi buku dengan konsep pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Selanjutnya, kedudukan, fungsi, dan struktur buku guru dan buku siswa. Kedudukan dan fungsi. Pertama, kedudukan dan fungsi guru sebagai petunjuk penggunaan buku siswa, sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Penjelasan tentang metode dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kedua, kedudukan dan fungsi buku siswa. Panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Penghubung antara guru, sekolah, dan orang tua. Lembar kerja siswa, penilaian dan portofolio, media komunikasi antar guru dan siswa, dan sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Di sini ada struktur buku guru dan buku siswa. Beberapa struktur buku guru dan buku siswa yaitu buku guru. Pertama, kata pengantar tentang buku guru, bagaimana penggunaan buku guru, panduan penilaian, SKL dan KI, pemetaan KD 1 dan 2, pemetaan KD 3 dan 4, ruang lingkup pembelajaran, halaman pembelajaran dan uraian pembelajaran, jaringan pembelajaran, tujuan pembelajaran, media, alat dan sumber pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pengayaan dan remedial serta penilaian. Kedua, buku siswa. Kata pengantar tentang buku siswa, daftar isi, materi per subtema. Selanjutnya, proses analisis buku guru dan buku siswa. Proses analisis pada buku guru dan buku siswa. Pertama, pemetaan KD dari KI 1 dan 2. Pada buku guru, pemetaan KD dari 1 dan 2 disiapkan setiap subtema namun dalam jaringan KD harian, tiap PB KD dari KI 1 dan 2 tidak dimunculkan karena ketercapaian diperoleh dari pembelajaran tidak langsung, yaitu indirect learning. Harapan guru biasa memilih aspek spiritual KI 1 maupun aspek sosial KI 2 sesuai dengan aktivitas pembelajaran harian yang sedang dilakukan. Kedua, pemetaan KD dari KI 3 dan 4. Pada buku guru, pemetaan KD dari 3 dan 4 disediakan tiap subtema, yaitu mingguan. Pemetaan ini masih akan dijabarkan lagi dalam pemetaan KD harian. Ketiga, pemetaan KD tiap PB. Pada buku guru sudah disiapkan pemetaan KD dan indikator pada masing-masing pembelajaran untuk memudahkan guru mengajar harian. Meskipun telah disediakan pemetaan di setiap PB, guru hendak mengaji apakah masih diperlukan KD tambahan dan pada pembelajaran itu untuk kepentingan penyusunan RPP harian. Guru perlu menambahkan KD dari KI 1 dan 2, yakni sikap spiritual dan sikap sosial. Penambahan KD bisa melihat dari pemetaan KD
KI 1 dan 2. Selanjutnya, guru hendaknya mencermati indikator setiap KD. Karena pembelajaran harian, setiap KD minimal dijabarkan dalam satu indikator, karena KD tersebut kemungkinan dibelajarkan lagi pada subtema yang lain. Meskipun sudah ada contoh indikator pada buku guru, namun guru perlu mengkaji ulang indikator tersebut. Pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu, salah satu karakteristik pembelajaran tematik adalah menyajikan konsep beberapa muatan pembelajaran dalam satu proses pembelajaran. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, ada beberapa muatan pembelajaran yang dipadukan pada buku guru tersebut sebagai fokus pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada buku guru telah diberikan contoh tujuan pembelajaran sebagai panduan bagi guru apa yang akan dicapai. Guru diperbolehkan untuk menambah atau merubah tujuan pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan tempat belajar. Tujuan pembelajaran idealnya memuat A. Audiensi, yakni siswa, B. Behavior, yakni kemampuan akan dicapai, membedakan, menjelaskan, dan lain-lain. C. Condition, yakni kondisi atau kegiatan yang akan dilakukan siswa, membaca teks, mengamati gambar, dan diskusi, dan lain-lain. Degree, tingkatan dengan benar, sesuai prosedur, dengan santun, percaya diri, serta lain-lain. Selanjutnya, media, alat bantu, dan sumber belajar. Pada buku siswa ada media gambaran yang sudah disediakan namun masih terbatas. Dengan demikian, guru diharapkan bisa menambah media yang lain sesuai tema yang sudah dibahas. Demikian pula dengan sumber belajar materi yang tidak terbatas pada buku siswa saja. Guru bisa mengajak siswa mengamati lingkungan, membaca buku referensi lain, membaca berita, atau melihat tayangan video. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang memuat kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, eksperimen, mengasosialisasi, dan menalar, mengomunikasikan langkah-langkah pembelajaran tersebut telah dituangkan dalam buku guru. Yang terakhir, ke-8, yaitu penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran autentik mencakup sikap, pengakuan, dan keterampilan. Pada buku guru telah diberikan beberapa contoh penilaian. Guru boleh menambah latihan-latihan untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap konsep yang sedang diajarkan pada siswa. Sedangkan penilaian sikap, guru bisa menambahkan dengan format pengamatan atau instrumen lainnya. Baiklah, sampai di sini saya menjelaskan tentang materi tersebut dan sudah menyelesaikan presentasi pada hari ini. Kepada teman-teman dan sekalian, jika ada salah kata yang saya ucapkan pada presentasi hari ini, mohon maaf atas kesalahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.